Tari Pangbage adalah tari kreasi inovasi baru dari Jawa Barat karya Bapak Nur Yaman. Bersumber dari gerak tari rakyat Jawa Barat dan mengambil gerakan-gerakan bela diri pencaksilat. Dibawakan sejumlah para penari perempuan, tari pergaulan ini bisa dibawakan sebagai tari perseorangan ataupun massal, menyesuaikan tempat dan kebutuhan. Diiringi musik ritmis dari bambu, gerakan penari yang gemulai dan memegang senjata mengesankan perempuan bukan sekedar cantik tapi juga kuat, mandiri, dan tak terkalahkan. Tari penyambutan. Ini merupakan tari pendet dengan kreasi baru yang biasa diperagakan untuk menyambut tamu kenegaraan, turis asing, dan juga sebagai tari hiburan. Tari pendet sendiri merupakan tari tradisional Bali yang sangat sakral. Awalnya diciptakan sebagai persembahan untuk menyambut para dewa yang turun ke dunia. Tari pendet yang diciptakan oleh Iwayan Trindi dan Mi Ketut Renen juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta sekaligus sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya.
Boleh tepuk tangan dulu dong untuk seluruh penampil yang luar biasa. Wow, dari Bali juga ada tadi penyambutan luar biasa sekali. Tadi yang ya. pertama adalah Sesundaan ya dari Jawa Barat, yang kedua dari Bali ya. Halo, Iya. halo, daya temannya halus pisan, nanti aku maha daya tak kabayan. Kok kabayan? Kan aku cewek kok kabayan. Tapi kumaha damang Kang Reza. Alhamdulillah pangestu Atia. Atia punapi gatke. Beci-beci. Waduh, Ya, itu dia Cici. ya. Karena aku hari ini lagi, ini udah jelas banget pakai baju Bali aku ya. Bagus banget. Keren banget kan. Ini bener-bener pakaian Bali itu memang sangat-sangat khas sekali. Aku Otentik nuansanya, gitu ya. bener aku nuansanya tuh kayak kute banget. Liburan gitu ya. Iya, Kamu sendiri dari Jawa Barat. Nah kalau aku Jawa Barat. Menikah boy. Alhamdulillah atuh hatur nuhun sadayana atuh ya. Iya, kita sapa dulu atuh Kang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Senang sekali pada kesempatan hari ini tentunya kita bisa bertemu kembali di acara kesayangan kita semua, yaitu Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan masih bersama dengan saya tentunya Rezara dan partner saya yang cantik sekali hari ini. Atia Nindita, dan pastinya ini adalah acara kebanggaan dari Televisi Republik Indonesia yang akan mengulas tuntas mengenai keanekaragaman budaya Indonesia. Dari mulai sastranya, Ya. wastranya, makanannya, keseniannya, pokoknya semuanya lengkap deh Reza. Betul, termasuk juga ada musik ya dan alat tradisi. Seperti hari ini Betul. kita mengangkat tema Eksotika Nusantara memancar dari angklung dan bumbung Bali. Wow, keren ya, berarti alat musik dari bambu ya. Betul, tepat sekali Atia. Nah, di Indonesia sendiri nih Reza, sudah ada 25 jenis alat musik dari bambu loh yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Wow, itu banyak sekali ya. Dan dua jenis alat musik bambu yang akan kita bahas malam ini spesial adalah angklung dan bumbung Bali atau dikenal juga dengan gamelan gerantang. Luar biasa, semakin gak sabar ya untuk hari ini. Jadi tetap di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tarian Sancang Gugat adalah tarian jaipongan kreasi baru. Tarian ini diciptakan oleh koreografer muda Agus Gandamana alias Gondo. Karena menggunakan tari jaipong, terlihat dasar gerak jaipong yang dinamis pada gerak tangan, bahu, dan juga pinggul.
Hanya ada tambahan gerakan kontemporer di tengah iringan suara gamelan, angklung, serta suling. Pada lirik lagu digambarkan keadaan masyarakat Sunda masa kini dengan kisah perjuangan mereka dalam mempertahankan dan membela kebenaran. Ada pula penokohan wayang yang masuk ke dalam tarian jaipong ini, antara lain Shinta Obong, Gandrung, dan Sri Kandi. Tepuk tangan dulu dong yang meriah dong. Tepuk tangan yuk sekali lagi yuk. Luar biasa. Waduh. Ini kan dari daerah kamu nih kan? Iya. Jangan turun. Sini dulu. Main turun aja. Sini berbaris mau dulu kemana? ya. Sini. Ini namanya adalah tarian Sancang Gugat ya, betul ya? Oh aku tahu. Oh iya betul, rame ya. Rame. Nih, tapi aku mau nanya sama siapa? Aku tahu nih Siapa? satunya Ajeng nih tadi di Ajeng depan. yang tengah nih? Iya. Oh, yaudah. Coba Mau boleh nanya ya? apa? Geser sebentar, aku mau tanya sama Ajeng. Boleh. Ajeng bener namanya Sancang Gugat? Iya kak, betul. Betul ya, ini Enggak, tarian. nama dia bukan Sancang Gugat, nama dia Ajeng. Tariannya maksudnya. Oh iya. Nah ini biasanya nih ditarikan pada saat apa sih, untuk penyambutan tamu kah atau acara apa? Bisa untuk penyambutan tamu, bisa untuk acara-acara lain juga. Oh gitu, pokoknya acara-acara khusus lah ya. Keren banget. Kalian ini umur berapa sih? Aku 20. 20. Oh, masih muda. Kamu pada umur berapa? 12. 12 tahun udah nari, luar biasa ya. Setengah hidupku lebih. Wow. Aku Dia terlihat mengakui sangat tua umurnya. sekali nampaknya. Tapi inilah dia ya, kalau kita belajar mengenai budaya, itu lebih baik emang sejak usia dini.
karena lebih luas gitu, lebih mudah untuk mempelajari gerakan-gerakannya. Betul, dan tarian tadi tuh diiringi oleh alat musik angklung loh Reza. Betul, ya tentu kan? kan kita juga akan bahas alat musik dari bambu, tepatnya angklung kalau dari Sunda ya. Betul, Baik. dan narasumber kita hari ini juga berasal dari pemusik di sebelah sana. Betul sekali. Jadi kita undang langsung ya, ada Bapak Ade Suwarsa SSN selaku kreator seni. Silakan Bapak maju ke depan panggung, dan satu lagi Reza. Ada mungkin Akang ya kalau Sunda ya. Kang Boleh. Nuryaman ya selaku pelaku seni. Silakan. Nih penari tetap di sini atau turun? Gimana nih di sini dulu? Turun aja. Oh ya, terima silakan kasih. kamu turun ya. Terima kasih ya. Dadah. Keren Aduh, ya. Lebih ke kayak ponakan ya atau anak kali ya. Halo, boleh Bapak dan Akang Sini. kita akan Kumaha, duduk. Damang. Silakan di duduk ke sebelah sana. sana. Silakan. Ayo. Silakan duduk ya. Silakan. Oke, kita langsung ngobrol sama narasumber kita yang luar biasa pada Betul malam hari sekali. ini. Tapi Atia, untuk silakan. untuk apa ya? Ada informasi yang menarik sekali Reza, karena angklung ini telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2010. Betul. Luar biasa betul ya Bapak ya. Dan sejak gimana Dan nih sejak Reza? UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya asli Indonesia, angklung itu semakin perlu dilestarikan dengan cara menjaga, memelihara dan juga meregenerasikan angklung ke seantero Nusantara. Wow, dan makanya nih kita bakal tanya-tanya sama narasumber kita hari ini ya. Jadi apa aja sih mengenai angklung ini? Halo Bapak sudah siap ya? Sudah siap. Kang Ade, Kang Nuryaman ya. Iya, Dah bangga. itu Sunda pisan namina teh Nuryaman. Kalau di Jakarta Nurjaman pasti. Oh gitu ya? Ya emang begitu. Oke baiklah. Nah, Yuk, silakan Atia. ya aku mau nanya nih, angklung ini kan sudah lama sekali ya di telinga kita semua, apalagi di masyarakat Indonesia maupun internasional seperti itu. Apa sih yang sebenarnya membuat angklung itu mudah diterima dan dimainkan oleh masyarakat Indonesia? Silakan Bapak. Baik, angklung adalah satu nama yang mewakili musik bambu di Jawa Barat. Oke. Jadi kenapa pertanyaannya angklung mudah diterima dan berkembang bahkan sekarang sudah menjadi warisan dunia? Karena angklung dinamis, jadi angklung berkembang. Jadi angklung yang sekarang kita dengar di sekolah atau di perhelatan sampai ke internasional itu adalah angklung pengembangan. Jadi dulu angklung itu bertangga nada pentatonik ya. Jadi sekarang yang berkembang di masyarakat umumnya di sekolah-sekolah itu bertangga nada diatonik sehingga bisa memainkan lagu barat, lagu Indonesia, lagu daerah lain seperti makanya angklung diterima di mana-mana. Gitu. Jadi menerima perkembangan musik zaman sekarang juga ya, keren Betul. banget, fleksibel gitu loh Fleksibel. Reza. Jadi angklung itu dulunya tradisi, angklung tradisional yang angklung buhun itu. Jadi angklung itu dibagi dua, angklung tradisi dan angklung modern seperti itu. Oke. Jadi pengembangan dari tradisi menjadi angklung modern yang bisa diterima oleh semua kalangan. Betul, karena memang aku juga pernah lihat di video-video gitu ya, di luar negeri itu banyak orang belajar angklung, menggunakan angklung juga untuk musik yang bukan hanya sekedar musik daerah, itu karena semakin dinamis karena menggunakan tangga nada diatonik. Sok ngerti banget. Pentatonik dan diatonik. Pentatonik yang dulu ya, sekarang diatonik. Dan angklung juga disebutnya juga musik bernada multitonal. Multitonal. Komplit di dalam- Mungkin kita dalamnya. panggilkan bintang tamu selanjutnya suaminya Atia, seorang musisi ya. Nggak Udah usah paham kayaknya Udah dia. paham dia, ya. Tapi Oke. ini jadi beban gak sih? Karena kan artinya gini, angklung ini diakui oleh dunia. Jadi UNESCO beban ya? nggak oleh UNESCO? Jadi beban gak untuk melestarikannya atau gimana? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, sebetulnya dari pengakuan itu kita seharusnya tidak jadi beban, harus jadi motivasi agar angklung itu lebih berkembang. Mungkin perlu dipahami juga sebetulnya yang diakui oleh dunia itu bukan angklung secara fisik. Oke. Makanya angklung disebutnya warisan tak benda. Jadi di dalam angklung itu ada tatanan kehidupan, ada masyarakat, ada sosial, ada filosofi, Oke. ada makna yang tersirat di dalam dan ada pengrajin, ada Bukan semata-mata benda Ya, alat musiknya itu ya? oleh Oh karenanya gitu. warisan tak benda itu jadi tidak hanya bentuk wujud angklungnya yang diakui oleh UNESCO, Tapi filosofinya juga. ada di situ, ada kehidupan juga di situ. Bagaimana dari mulai bambu sampai ke pengrajin sampai ke sekolah sampai ke pertunjukan itu sebetulnya. Sama lah seperti gamelan juga, bukan bentuk gamelannya yang diakui oleh dunia, bukan bentuk wayangnya yang diakui oleh dunia.
tapi di dalam Filosofi wayang di itu baliknya ada, ya, di balik itu ada ceritanya. kehidupan seperti itu. Wah, Iya, jadi memang angklung ini kan dari bambu ya, itu Dari kan bambu, bahan dasarnya. iya. Apakah memang di Indonesia itu pertama kali, karena di Indonesia kan banyak tuh tumbuh bambu, pertama kali ditemukan angklung tuh memang di Indonesia apa ya? dari Atau gara-gara Republik apa? China, negeri tirai bambu? Kan Ayo. banyak panda di situ, makan bambu juga. Bener. Gimana tuh cerita Baik. sejarahnya? Di mana tempat yang ada bambu, itu logikanya pasti alat musik bambu itu ada. Betul. Oke. Misalkan di Nusantara aja, dari Papua, dari Aceh, dari Jawa, dari Jawa Barat, dari Bali, misalkan, itu pasti alat musik bambu itu ada. Jadi sebetulnya kalau mengklaim dari mana asalnya, kita mempunyai histori tersendiri gitu kan. Seperti angklung, Jawa Barat ada historisnya dulu di angklung itu digunakan sebagai penyambutan Raja Pajajaran seperti itu kan. Jadi historisnya ada seperti itu untuk menyambut kedatangan tamu-tamu atau raja-raja. Padahal zaman Belanda pun ketika saudara-saudara Belanda datang, dia jemput oleh angklung. Dan angklung juga sebagai penyemangat dalam sebuah perjuangan zaman Belanda itu. Oh gitu. Jadi kalau gitu apakah ada jenis-jenisnya? Misalkan kayak angklung untuk penyambutan tuh beda dengan angklung untuk mengiringi tarian. Ada jenisnya atau sama Ya, aja sebenarnya? fungsinya sekarang sudah tinggal angklung itu tidak hanya dulu ritual, dulu sakral gitu kan. Nah sekarang itu tinggal fungsi hiburan dan fungsi komersial mungkin ya. Dan fungsi pendidikan. Pendidikan. Ya, angklung-angklung di sekolah itu fungsinya pendidikan, edukasi. Nah sekarang kita angklungnya juga angklung sosial juga ada. Jadi fungsinya macam-macam. Tapi bentuknya ya sama lah, angklung-angklung juga gitu kan. Musik bambu. Nah untuk Pak Nuryaman nih sebagai pelaku seni ya. Sekarang saya ngelihat di situ udah ada angklung elektrik, bener nggak? Gak ada ya? Ada nggak Nggak ada contohnya? ya situ ya? Belum ada. Nggak ada angklung digital. Angklung elektrik Sudah ada ya? sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Angklung Sudah ada ya? elektrik, angklung aplikasi, Aplikasi. Android pun Aplikasi. sudah ada. Wah luar biasa. jadi elektrik itu lebih Angklung ke robot ada. Angklung robot? Ada, sudah ada angklung robot. angklung robot. Angklung robot dikembangkan. Main sendiri dong. Main kripto dia. Ya, Bukan. jadi dia di- Bukan. Maksudnya gimana? Angklung robot maksudnya dia robot itu akan memainkan dengan sendirinya atau bagaimana? Betul, dia menggunakan mekanik ya, jadi bukan orang lagi yang memainkan itu. Bisa Jadi, gitu ya? Ya, Sistem yang dia ber- di set dulu di dalam sebuah teknologi gitu, dikembangkan oleh dosen ITB ya, hingga menjadi sebuah ragam angklung. Aplikasi juga sangat menjamur sekarang. Aplikasi angklung itu memudahkan masyarakat mengetahui angklung, tapi yakin akan beda dengan Tapi tetap angklung pasti yang sebenarnya. fisik yang seperti ini dari bambu pasti akan beda, sih beda, ya. betul. Iya. Kalau Kang Yaman bikin juga nggak angklung ini atau hanya bermain saja atau Memainkan. pembuat juga? Kalau saya kebetulan dengan Kang Ade ini bekerja sama di bidang tari. Ya. Jadi dulu angklung itu sebagai musik, pengiring musik mandiri dan sebagai pengiring lagu, dan angklung juga mampu bisa untuk pengiring tarian. Seperti tadi ya, tari Sajangguga dengan tari Pangbagai tadi. Nah, jadi bagaimana saya menyusun gerakan tarian yang berdasarkan berangkat dari konsep garap yang diiringi oleh musik bambu itu sendiri. Ya, di dalamnya ada kecapi, kendang, ada gambang bambu juga, angklung geter, gong, renteng dan lain sebagainya. Itu Jadi, semua dari bambu tuh dari ya? bambu semua. Tuh kelihatan Iya. dari sini. Wah keren banget ya. Betul. Dari Ini- bambu loh bisa membuat musik yang luar biasa. Betul sekali. Ini buat harmonis kita ya. belajar banyak mengenai tadi khususnya angklung itu ya aku tangkap adalah bukan hanya alatnya saja, tetapi adalah semua termasuk kebudayaan dan lain sebagainya juga. Filosofinya. Ya. Terima kasih banyak Terima Bapak-bapak. kasih ya. Ya, Kang sama-sama. Ade, Kang Nuryaman, Iya, Bang. hatur nuhun pisan dah tuh. Sami-sami. Jadi sesundaan aku ya. Iya. Setelah ini kita akan bahas daerah kamu ya, dari Betul. Bali ya Tia ya. Penasaran kan seperti apa? Jadi tetap di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
Joget Bumbung Bali adalah tari pergaulan dari daerah Buleleng yang muncul sejak tahun 1940. Awalnya tarian ini diciptakan para petani untuk menghibur diri di tengah waktu istirahat mereka saat bekerja. Joget Bumbung Bali masuk kategori tarian partisipatif, di mana penari wanita akan mengajak penonton pria untuk menari bersama. Gerakan lincah dan dinamis, penuh improvisasi dari si penari wanita menjadi ciri khas yang sangat kuat dari tarian ini. Untuk mengiringi tari Joget Bumbung Bali ada sebuah barungan gamelan gerantangan yang terbuat dari bambu, berbentuk bumbung dan memakai laras salendro 5 nada. Untuk mengiringi tari Joget Bumbung Bali ada sebuah barungan gamelan gerantangan yang terbuat dari bambu, berbentuk bumbung dan memakai laras salendro 5 nada. Laras ini serupa dengan gamelan gender wayang. Biasanya, pada bagian tengah tarian akan muncul suara gamelan beduk. Bila suara ini muncul, maka itu penanda pengiring dan penari siap-siap melakukan candaan dengan sedikit unsur erotis. Gimana penampilan dari daerah aku? Wow, tepuk tangan boleh yuk. Spektakuler, luar biasa. Nama adalah Joget Bumbung Bali. Iya, kita maju yuk. Agak majuan yuk sini yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Cantik-cantik ya, jegek-jegek ya. Iya dong, jegek ya. Aduh, mantap sekali iya, ya. boleh sebelah sini.
Coba Reza, kamu kan Aku mau bertanya Iya dong. sama salah satu penari ya. Siapa ya yang bisa jawab pertanyaan? Kamu aja yang deket ya. Masih ngap-ngapan ya masih. ngos-ngosan. Aku mau tanya nih kamu nari ini udah dari umur berapa? Aku udah nari dari umur 5 tahun. 5 tahun? Sekarang berapa? 36? Dua. Dua kiranya 36. Dari apa? TK kali ya 5 tahun. Sekarang kamu udah kuliah? Iya dari udah kuliah. Udah kuliah, S3 Iya. lagi kuliahnya? Oh enggak ya? Tapi aku penasaran juga nih, walaupun aku dari Bali ya hari Iya. ini ya. Cuman ini namanya tariannya apa? Joget bumbung. Bumbung. Joget atau joget bumbung, Bumbung. Bali. Bali. Gitu. Oh. Tapi kalau tantangannya apa sih jogetan atau tarian Bali itu tantangannya apa? Kamu lagi deh yang deket aja deh. Kalau tantangannya sih menurut aku pakemnya tuh harus kuat ya kalau dari Bali sendiri sih. Itu aja. Kalau ini ciri khas bukan? Apa tuh? Matanya ya. Harus ada matanya memang. Gak bisa balik. Tepok dulu dikit. Emang gitu ya? Kalau Bali tuh lirikannya lirikan matamu. Itu matanya tuh artinya apa sih sebenarnya, galak atau Coba gimana siapa maksudnya? gantian? Iya. Kalau dari Bali mengenal nama gerakan seldet. Ntar dulu, saya nafas dulu. Masih ngos-ngosan. Ayo bisa. Semangat beli. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Bali, kalau gerakan mata itu namanya gerakan seldet. Jadi masing-masing punya fungsinya. Kalau misalnya kalau di sini namanya sikap, kalau di Bali namanya agem. Agem. Misalnya kalau sikap kanan, otomatis seldetnya kanan. Cowok aja gitu loh. Iya. Susah loh. Set. Kalau salah ngelirik pernah nggak? Salah ngelirik nih gitu pernah nggak? Pernah sampai dempel matanya. Jangan dong. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke Ini kanan berarti ya. ya jereng. Ya udah, nanti Tapi iya, kita ngobrol lagi ya. Enggak, kita Seru nanti ya. ngobrol lagi sama mereka saat off air aja. Kayaknya sudah mulai haus kayaknya ya mereka ini ya. Baik, terima kasih dan pastinya kita akan membahas lebih lanjut mengenai joget bumbung Bali ini dan juga beserta ininya ya, alat musiknya. Betul Ya? sekali. Kami akan menghadirkan bersama kami yaitu Dr. Andes I. Ketut Budiasa dan juga Bapak Inyoman Weja. Beliau adalah pelaku seni. Ya, kami silakan untuk masuk dan teman-teman penari boleh silakan Terima kembali ke kasih. tempat. Terima kasih ya. Silakan minum Matur dulu. suksme. Matur suksme. Matur suksme. Ayo Oke, silakan Bapak, silakan kita untuk bergabung. Pak Ketut atau Beli ya. Beli itu kakak ya. Pak Iya, Ketut dan Pak Pak aja, Pak. Nyoman. Silakan, boleh? Boleh, silakan satu di sini dan satu di sana. Silakan. Apa Selamat kabar Bapak? datang. Dari tadi udah main padahal baru selamat datangin. Selamat datang di restoran kami. Bukan. Bukan ya. Oke, Bukan. Atia, ini Apa menarik tuh? banget loh kalau kita tahu ya. Ada yang namanya image yang melekat sama tarian bumbung tadi. Yaitu image-nya adalah sensual. Dan juga erotis Nah. gitu ya. Apakah betul image ini masih ada sampai sekarang gitu ya? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita untuk hari ini. Pak Ketut mungkin boleh menjawab, silakan. Betul nggak? Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Tuhan. Amin. Amin, silakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ya, Ya, jadi saya berikan kesempatan joget bumbung untuk tampil. Jadi saya perkenalkan dulu tujuan belajar seni budaya agar hidup kita menjadi indah. oke. Tujuan belajar agama, hidup kita menjadi terarah. Tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup kita menjadi mudah. Nah, Oke. di sini membicarakan tentang seni. 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 Nah, yang dipentaskan ini adalah joget bumbung. Joget itu tadi kan sudah disaksikan tarian. Lalu ada bumbung. Pengiringnya adalah asli suara alam dari bambu. Nah, ini unik sekali ya. Unik sekali, Unik betul ya. sekali. Dipukul dia ya cara pakaiannya ya, Iya. mainnya. Sejarahnya itu mula-mula istilahnya timbul di Bali, di Buleleng Utara, di Singaraja. Sekitar tahun 1940. Nah, sudah lama kan? Sudah lama, lumayan Iya. 80 tahunan ya. Iya. Nah, intinya ya mari kita melestarikan joget bumbung ini. Ya, tarian plus gamelannya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa Siapa lagi? Kalau bukan sekarang,
Kapan lagi? Nah, aku tambahin tuh ya. Betul. Nah tadi aku sempat bahas juga sama penari gitu ya. Yang paling menantang adalah pakem-pakemnya. Sebetulnya kalau dari joget bumbung ini pakem-pakemnya seperti apa sih gerakan-gerakannya? Mungkin gantian mau jawab, silakan. Oke, terima kasih. Kalau kita secara umum melihat tari bumbung ini tadinya merupakan tari pergaulan. Ya, tentunya dalam tari bumbung ini, penari itu biasanya awalnya itu dia menarikan suatu tarian baku dulu, setengah apa itu biasanya bawahnya legong kraton, panji semirang ataupun tari margopati. Nah setelah dia setengah, selesai tarian dia baku bawakan diiring oleh bambu itu, baru akhirnya kembali ke tari pergaulan dan merubah lagunya untuk tadi yang ada cowok turun gitu. Itu tadinya merupakan tari pergaulan. Tentu mereka itu penari itu harus menarik. Ya, jadi harus memang lihat berpasang-pasangan seperti itu ya. Ya. Jadi jangan dilihat sensualnya saja atau erotisnya saja, tapi dari maknanya yaitu persahabatan atau pergaulan tadi. Bagus sekali loh sebenarnya ya. Bagus dong, tapi ada syaratnya nggak jadi penari itu? Apakah harus belum menikah atau usia tertentu, ada nggak Pak? Ya, persyaratan untuk penari umumnya sih tidak ada. Kalau kita konteksnya penari tentu cantik ya, fisiknya dulu, dia punya dasar tarian ya, dia punya dasar tarian kalau kita bilang itu basic penari, dia harus punya dulu. Nah, kalau mereka sudah kuasai itu ya untuk melatih tari berikutnya pasti hasilnya seperti itu. Tuh, jadi basicnya basic. Mungkin ada talenta juga, mungkin ya ada bakat juga ada ya, bakat, seperti itu. Oke, aku penasaran nih, kalau tadi mengenai alat musik yang mengiringi tarian joget tadi ya, joget bumbung Bali. Boleh sebutkan nggak nama-namanya apa aja sih jenis alat musiknya? Selain ada bumbung, ada apa lagi tuh? Boleh mungkin Bapak siapa yang mau jawab? Iya, mungkin saya. Boleh, alat musiknya apa aja tuh Pak jenisnya? Salah satu yang kita tadi saksikan itu adalah salah satu dari sekian banyak. Sekian banyak yang kita miliki di Bali. Ya, ada gong kebiar, ada semar pegulingan, ya, ada gong gede, selonding dan seterusnya. Ini yang bambu ini yang kita sebut dengan joget bumbung, ya, yang berasal kita bahan bakunya itu adalah bambu. Bambu. Iya. Oke, jadi ada bumbung sebelah sini, yang belakangnya bumbung juga. Sama, semuanya bumbung. Sama gitu. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, Reza. Iya, sesuai dengan itu belakang itu bass. Nah, bass, itu bass. Iya, berarti namanya ini bumbung. Karena lebih ngebas. Karena lebih ngebas, iya, lebih rendah gitu ya. Iya, lebih rendah. Aduh, aku jadi pengen belajar. Ini tapi semuanya masih tradisional atau ada bentuk yang lain bumbung ini? Masih tradisional. Masih, jadi semua tradisional ya. Kalau tadi kan angklung sudah ada yang elektrik, sudah ada yang aplikasi. Kalau bumbung berarti masih semuanya tradisional. Gitu Reza. Tapi aku tadi lihat yang cara megang apa ini, pukulannya namanya apa? Stick itu apa namanya? Panggul. Apa? Panggul. Panggulnya. Kalau di daerah yang lain misalkan contohnya gamelan tuh ada yang megangnya satu tangan tuh megang 2 stick gitu. Di sini juga ada variasi seperti itu. Ya, ada nanti dan silakan mau jawab Pak Ketut. Ya, itu di daerah Bleleng, saya dulu dari kecil belajar seperti itu panggulnya pemukulannya 3. 3? Ya, sendiri 3 pukulannya. Satu tangan atau 2 tangan? 3 itu? 2 tangan, 1 ini melodinya, yang 2 ini bisa yang ngotek seperti itu. Sendiri bisa. Jadi memang bisa begitu ya? Ya. Keren banget. Iya, main aja gak sembarangan loh Reza. Semakin seru ya pembahasan kita ya untuk ini ya bambu-bambu dan juga jenis alat musik ini. Tapi Reza sepertinya kita harus beranjak lagi nih. Betul. Ke nanti di segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya kita akan menyaksikan kolaborasi mungkin juga ya. sebelum ditutup, ada yang mau ditambahkan? saya ditambahkan Boleh, sedikit. silakan. Aslinya sebenarnya waktu pernah saya mengikuti pesta seni di Bali, itu kendangnya itu dari bambu juga. Oh gitu, dari jadi bambu. semua dari bambu ya. Kemudian gongnya itu dari bambu juga besar, gitu bunyinya. Itu aslinya. Setelah berkembang ke sini nyari efektif dan efisiennya karena di mana kita mencari bambu sebesar itu. Nah, gitu ya. akhirnya berubahlah seperti ini.
Oke. Baik, menarik sekali. Terima kasih baik. banyak sebelumnya Terima kasih banyak. Bapak-Bapak yang Terima sudah kasih bersama ya, kita di sini ya. narasumber kita yang luar biasa hari ini. Tentunya kita nanti saat lagi akan menyaksikan kolaborasi antara kedua daerah yang sedang kami tampilkan hari ini. Tetap bersama kami di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Luar biasa ya, sudah ada penari-penari nih sama kita di sini. Dan pastinya untuk membahas ya mengenai attire Pakaian. atau pakaiannya Betul untuk hari sekali. ini. Dari Siapa kamu duluan? boleh, silakan. Aku duluan ya, dari Bali ya. Jadi sebelah aku sudah ada siapa? Beli namanya Beli? Beli ngurah. Beli ngurah, oke. Beli ngurah di sini akan menyebutkan dari atas sampai bawah yang dipakai sama kakak cantik di sebelah. Kak Putu, oke silakan boleh. Di kepalanya dari kepala apa namanya tuh? Kalau di sini kebetulan Putu menari joget bumbung. Oke. Jadi gelungannya ini identik dengan tarian legong. Oke, baik. Jadi ini dinamakan gelungan legong. Gelungan legong ya? Diisi hiasan bunga. Harus ada bunga ya? Harus ada bunga karena bunga itu menunjukkan kesenangan atau keindahan. Oh, oke. Ke bawah ada giwang. Giwang itu sebagai apa namanya? Aksesoris. Ya, untuk ke bawahnya lagi ini kebaya. Jadi hampir sama seperti kebaya yang dipakai di pura-pura, tapi kembali lagi sesuai dengan fungsinya. Oke, baik. Jadi kayak kebaya sembayang ya? Sembayang ya. Oke, terus itu ada kipas tuh ya? Ada kipas karena dia membawakan tarian joget bumbung. Karena joget bumbung itu identik dengan tarian yang gembira. Oh. Kipas ini mewakili kegembiraan seorang penari dan penonton untuk ikut berbaur. Gitu. Baik, terus untuk ikatnya nih, kayak yang aku pakai juga. Namanya apa kalau bahasa Balinya? Kalau di ini namanya selendang, kalau di Bali namanya anteng. Anteng ya, pakai anteng. Terus untuk kainnya namanya apa Beli? Kalau kain karena sekarang sudah modern ya? Modern. Kain sekarang dirubah menjadi kain Prado biasa. Prado ya. Prado itu karena ada hiasan mas-mas ini namanya Prado. Oh gitu. Dan aku kalau yang aku pakai ini adalah songket Bali ya? Songket Bali. Betul ya. Bagus sekali. Gimana Reza? Keren kan? Keren dong. Coba dari Jawa Tapi kita Barat. lihat ya, Jawa Barat juga nggak mau kalah nih karena emang dia pakaiannya sangat-sangat halus pisan kalau kata Rana ya. Kang Maman, boleh dijelaskan dari atas sampai bawah ini yang dikenakan oleh penarinya apa aja namanya? Iya, yang dari atas ini ya. Saya jelaskan dulu semuanya ini tari yang berlatar belakang dari tari rakyat sebenarnya. Oke. Ini udah kostum kreasi. Oke. Dan tariannya pun tari kreasi Jaipongan. Oke. Jadi semua kami bentuk dengan kreasi. Seperti di atas ini ngambil dari nama Gugunungan. Gugunungan. Oke. Nah, ada di depan dan belakang gunungan. Oke. Nah, ini sebenarnya depan ini yang di atas kepala apa jidat apa namanya? Seperti ikat rambut itu ya, seperti ikat rambut. ya, Ini berangkat memang dari ikat juga, dari siger juga. Oh gitu. Jadi kami kembangkan menjadi kecil ini untuk pemanis. Terus dicepol. Untuk kedudukan ini gunungan. Iya. Terus ke kuping lari ini giwang. Giwang sisim jetet. Cepret apa namanya sih ya? Cepret. Iya pokoknya itulah ya, cepret. Ahai. Cepret lah pokoknya. Tah ieu aduh dah ieu. Dah ieu naon? Tah ieu naon tah. Ini ada yang menyebut toka-toka dari biasanya menyebut toka-toka untuk menutup ini juga untuk aksesoris. Kita kembangkan juga dengan payet-payet, manik-manik dan sebagainya. Baju juga pengembangan dari kebaya Jawa Barat. Yang asal mulanya tangan panjang. Dimodifikasi kami potong jadi tangan pendek. Terus kasih emas-emas ujungnya. Terus lari ke tangan lagi. Nah ini asalnya juga dari gelang. Kami kembangkan dari bahan. Nah, jadi biar seperti keindahannya tuh nampak tegas.
kepribadian seorang ksatria, bukan ksatria ya, kalau cewek apa ya? Apa? Sri Kandi. Ya, Sri Kandi. Seperti wanita perkasa. Nah ini Mekah ini nih. Nah ini berangkat dari yang ini nih, yang motif batik coklat ini. Oke. Ini berangkat dari Kutang Nini sebenarnya. Terus kami kasih motif. Sebenarnya juga ini motifnya motif batik kreasi. Oke. Tidak. Tapi serasi dengan kain yang digunakan ya? Iya serasi, biar bagus gitu. Terus di dalamnya kasih ikat pinggang untuk memperkencang ini aja. Ditambah ini juga ikat pinggang, mas ini ikat pinggang. Kami kolaborasi juga, kami satukan lidah untuk penutup juga. Ini lidah. Nah biasanya dia tidak menyatu. Oke. Tidak menyatukan diri. Nah terpisah. Ini kami satukan. Disatukan. Jadi satu, ada kewer disebut lidah, kewer, ada yang menyebut kewer juga. Kewer kanan kiri tengah. Nah ini juga dikasih sinjang kain. Satu motif dengan tadi Mekah tadi Kutang Nini, berangkat dari Kutang Nini ya. Nah ini. Terus dikasih celana. Oke. Celana lengkap ya. Celana. Karena di dalam pencaksilat ciri khas. Oh iya benar. Pencaksilat kan ada celana pangsi. Nah ini. Kalau dulu kan pencaksilat identik dengan warna hitam. Nah kami kasih warna. Kalau hitam jelek ya. Jelek, kasih warna ya, yang gelap. itu. Oke itu hadiah. Lengkap. Kira-kira tuh Kang Maman ya. Mangga sabang sulnya. Iya, kita salam juga kan ini. Mangga kan ini. Ya. Tapi untuk episode kali ini ya yang menarik Reza, di sini ada persamaan dari bumbung Bali maupun dari angklung, yaitu sama-sama terbuat dari bambu, sudah jelas ya. Betul. Dan juga yang satu dimainkan dengan cara dipukul dan di angklung juga ada yang dipukul ya. Seperti Betul, itu ya. sama. Cara bermainnya, alat musiknya sama gitu ya, bahannya sama dan cara mainnya juga sama. Betul. Ini menarik sekali yang kita bahas hari ini. Sebetulnya kalau kita punya waktu lebih panjang, kita ingin bahas lebih dalam lagi. Tapi apa daya, kita harus berpisah untuk episode kali ini ya. Kami harapkan yang kami sajikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi karena ragam seni budaya Indonesia itu luas sekali dan sangat menarik untuk kita bahas di episode selanjutnya. Pastinya, jadi terus saksikan Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi dari Jawa Barat dan Bali. Bali punya bumbung, Jawa Barat punya angklung. Bali memakai tanda nada pelok, angklung menggunakan pelok sorok atau madenda, atau dalam tangga nada diatonis disebut dengan istilah minor atau miring. Ketika angklung dikolaborasi dengan bumbung dalam satu panggung, meskipun agak berbeda warna suara, namun dengan beat dan tempo yang sama tetap bisa terdengar selaras. Seperti itu juga Indonesia, meski berbeda-beda tetap satu harmoni dan selaras.